Saya biasanya kalau di rumah ramuan bukan ramuan sih, yang sering saya bikin tuh itu aja, itu aja Anda minum tiap hari, wih, tulang, jantung, otak, modal itu doang. Murah kan? Bagus. Detox ya, bersihin badan. Anda masukin ke dalam semua ramuan Anda. Produk-produk begini ya, yang fermentasi segala macam itu juga kalau bisa masuk dalam list makanan Anda tiap hari. Sudah tahu contohnya ya? Tadi cuka, apalagi nih, kimchi kita nggak biasa asem soalnya kan, mendingan tempe aja lah. Kalau nggak pakai miso juga nggak apa, tauco juga boleh. Tauco ini kan fermentasi juga saya. Atau cuka, apa itu kan acar-acaran tadi itu loh, seperti itu. Atau yang berikutnya masuk dalam list makanan tiap hari adalah probiotik. Probiotik itu bakteri hidup. Ya, nanti coba di online banyak yang jual kok, nanti bisa di browsing. Ya, dicari yang jual. Nah begitu. Jadi pagi-pagi atau mungkin kita mulai mengurangi, apalagi yang Anda mohon maaf yang sudah cukup banyak tumpukan lemak dalam tubuh, kalau bisa karbonya dikurangi. Supaya karbo dikurangi dimasukin apa? Protein, daging, tapi imbangi dengan aktivitas olahraga atau gerak. Nah termasuk juga salah satu cara untuk mencegah supaya gula itu tidak tinggi setelah makan adalah Anda berjalan. Berjalan, 40 langkah lah ya, kurang lebih, 10 menit lah, 5-10 menit itu salah satu cara. Itu probiotik, kemudian nah berikutnya, atau fermented ya. Kalau dokter pagi-pagi makan apa? Tadi pagi ada yang mau tanya saya tadi pagi makan apa? Saya nggak makan tadi pagi. Saya cuma makan tepung bekatul. Ya, tepung bekatul yang di situ ditambahkan dengan ada beberapa bahan lain ya, kita yang buat, memang belum ada dijual. Ya, ada bakterinya juga ya. Kemudian saya makan bareng sama habatus sauda, sama zaitun, sama VCO. Udah, itu makanan saya pagi. Terus saya ngomong sama badan saya, nanti siang baru makan, saya bilang. Sehingga dia nggak ngomel lapar. Karena dia harus diomongin, kalau nggak tuh ngomel dia. Yang biasa kita sudah ada jadwal makan, kita nggak makan, ngomong dia. Ngomongnya apa? Lapar. Tapi kalau dari pagi-pagian sudah ngomong, sorry, nanti siang baru makan. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, sore baru makan ya. Dia nggak bakal keluarin sinyal lapar. Tenang aja, tubuh kita tuh bisa diperintah. Seringnya dia yang merintah kita kan, makan lagi. Kalau saya sudah ngomong gitu, itu sinyal lapar nggak ada, hilang. Ngomong aja, ngomong dalam bentuk apa? Ya ngomong aja dalam hati gitu loh, seperti itu. Ya, begitu. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Tadi ada kelapa segala macam gitu ya. Nah tadi saya sempat jelaskan nih pembahasannya banyak banget, tapi intinya begini. Kita itu ibu-ibu sekalian sangat memungkinkan lah ya untuk bisa mengendalikan atau merepairing. Jadi tubuh kita tuh punya apa ya? Punya kemampuan untuk self healing sebenarnya. Ya. Nah, filosofi atau pemahaman atau kalimat di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu saya pakai banget. Makanya kenapa saya sangat antusias dengan mereka-mereka ini. Jahe ini juga ya kalau bisa cari jahe lokal. Anda tahu jahe lokal bedanya apa? Enggak kinclong-kinclong, enggak gaban-gaban. Kecil-kecil dia. Bukan merah ya, dia tetap jahe gajah cuman enggak gede. Ya, yang biasa banyak jahe gede itu jahe-jahe impor dari Cina itu loh. Gede-gede banget, bersih-bersih banget. Yang punya kita tuh biasanya kecil-kecil, enggak apa-apa, kita pakai itu aja. Ini kayak kecil nih, kayak begini. Ya. Nah ini jadi list juga, list dalam menu minuman Anda tiap hari. Ya, kayak kunyit kayak begini. Wah ini kunyit-kunyit gini kan. Gak ada air panas ya. Jadi sekarang itu saya kalau kunyit begini ada cuci bersih aja, gak usah dikupas. Kalau saya sekarang begitu, maaf anunya. Kalaupun dikupas, gak usah
repot-repot ngupasnya begini aja. Dulu kan begini kan, gitu. Atau kalau pakai sendok, ya pakai sendok juga bisa. Ya, begini nanti ada potong, ya udah geprek boleh, diapain boleh. Hah? Talenan nggak ada. Biasa isi saya paling marah tuh, bukan marah sih. Itu bukan tempat potong, dia bilang. Gak usah. Ya gini doang kan. Terus Anda ambil serai. Ini menu-menu sederhana begini. Potong lagi. Pisaunya nggak tajam soalnya. Ya intinya gitulah. Modal 3 macam lah mungkin ya. Kayak mungkin jahenya 1 gini. Ini sudah lama nggak praktek beginian. Biasa ngasih tahu doang, udah begini. Terus ada satu lagi biasanya saya tambahin. Ini kan nanti kalau pakai gelas, mana tadi, gelas ini kan ada saringannya nih. Ya tinggal masukin bis kalau apa namanya nggak banyak ya. Dokter nggak pakai sarung tangan kan buat saya sendiri. Gak usah dikomentari lah. Udah gitu. Terus kasih air panas. Direbus boleh, nggak direbus boleh, mau dibikin ekstrak juga boleh. Yang jelas biasanya apa tuh? Udah. Kalau airnya nggak terlalu panas, Anda tunggu beberapa saat. Tapi kalau airnya panas, mendidih, dia langsung keluar kan. Itu aja Anda minum tiap hari. Wih, tulang, jantung, otak, modal itu doang. Murah kan? Pagi boleh, mau jelang tidur juga boleh. Nah kalau saya, biasanya senangnya itu jangan dikasih apa-apa. Jangan dikasih apa-apa dulu gitu loh, jadi dibiarkan plain aja. Supaya lidah kita itu mulai kembali ke rasa aslinya. Karena lidah kita kan sudah berantakan. Berantakan dengan perisa, flavor gitu-gitulah. Gitu. Kayak gitu tuh kalau yang airnya mendidih gitu kan, yang paling sebentar udah mulai keluar aromanya, warna sudah berubah, udah minum aja, tunggu agak hangat. Ya. Oh nggak apa-apa Bu, saya bangga dengan kuning-kuning begini. Saya biasanya kalau di rumah bukan ramuan sih, yang sering saya bikin tuh temulawak, kuningnya ada 2, temulawak sama kunyit. Tuh, kemudian ada serehnya, ada jahenya, ada kencurnya, jadi 5. Ini bisa saya bikin. Terusnya lagi, tadi saya lupa ngasih tahu. Nah biasanya supaya itu lebih bagus lagi penyerapannya, saya apa tuh namanya gini-gini tuh. Lada hitam, merica, lada hitam. Merica sama lada hitam sama ya? Hah? Black pepper, oh biar keren black pepper. Black pepper gini-gini, yang masih asli, di gini-gini, apa namanya? Apa? Bukan diserut, digiling. Dia grill kalian. Udah masukin di sini. Nah itu lada hitam tuh bagus. Anda masukin ke dalam semua ramuan Anda. Ya. Secukupnya aja lah, paling sampai dia kelihatan di atas tuk gitu. Ya udah. Nanti aduk-aduk bentar, minum. Karena apa? Karena lada hitam itu dalam yang saya pelajari, dia bisa meningkatkan penyerapan, plus juga dia bisa menghangatkan lagi. Dan juga bisa menambahkan efek buat membersihkan saluran atau pencernaan kita.
lada hitam. Mudah kan? Mudah. Ya. Jadi itu salah satu caranya. Jadi modal-modal ini aja lah murah meriah. Jadi sering saya tanya atau sampaikan ke orang-orang, mau hidup sehat itu mahal? Enggak kok. Ya, apalagi ibu-ibu begini kan, Anda kan sangat akrab dengan mereka-mereka ini. Tadi yang saya sebut ada temulawak, ya itu kan bumbu sebenarnya. Iya kan? Tapi ya, makanya kalau salah satu makanan lauk paling saya favorit itu namanya pindang. Pindang kalau di Bengkulu atau Jambi itu namanya gangan. Gangan. Gangan itu kan pasti ada kunyitnya. Itu biasanya kalau saya makan itu, sedikit ada minyak, cuma minyaknya biasa pakai, kalau yang benar biasa pakai minyak kelapa. Jadi kalau sekarang di rumah itu coba mulai diganti minyaknya dengan minyak kelapa. Bikin. Ya, atau kalau enggak, jangan sering-sering pakai minyak. Kan bisa. Kukus, steam, pepes, kan bisa. Ya, nggak perlu pakai minyak. Itu, jadi black pepper ya. Kayak gitu nanti tinggal diminum aja tuh. Minum gitu. Yang di kafe saya di sana tuh ya isi minuman itu semua ada 17 jenis minuman yang kita buat dan tidak perlu mikir. Ya, tidak perlu mikir minum ini manfaatnya apa. Kenapa? Saya sudah bikin namanya supaya gampang diingat. Contoh, dokter kalau saya sakit lambung minumnya apa? Lambung ceria. Kan nggak perlu mikir kan? Kalau saya lagi pengen detox, meskipun itu sebenarnya nama yang tidak bisa juga memberikan efek langsung. Misalkan saya mau lemaknya agar turun, nggak juga seketika langsung turun, tapi situ kita sebutnya ada detox lemak, gitu. Nanti kapan-kapan mampirlah ke sana. Terus yang tadi disebutkan di situ nggak ada tepung, nggak ada terigu, nggak ada gula, ya memang di situ kita praktekkan. Seperti nanti kapan-kapan mampir kalau sempat. Di Jati Asih, kemarin baru ada ibu-ibu, saya mau cerita sedikit pengalaman, cerita seru. Saya kemarin tuh ditelepon sama saudara. Dia bilang, "Bang, nanti ada ibu-ibu, mereka naik bus yang gede antar kota, antar provinsi itu, 30 orang itu subhanallah dari Jambi. Kemana? Pergi ke Jogja, pergi ke Solo, pergi ke Bandung, tur masjid ke masjid. Saya bilang canggih nih ibu-ibu, ada yang umur 78 tahun. Tapi saya salut sama mereka. Anda, saya bilang, maksudnya tamasya bukan sekedar tamasya, tapi mengunjungi rumah Allah, saya bilang. Keren itu, apalagi kalau di situ ketemu dengan ustadz-ustadz atau ulama-ulama kan keren. Mereka pergi ke masjid Zaid Solo ya, Syekh Zaid apa gitu kan, kemudian Al-Jabar di Bandung, kemudian Jogokarian, nah sama Masjid Raya Bandung. Sebelum mereka balik ke Merak, mampir ke kafe. Jadi ditutup, kafenya namanya Cafe JSR. Cafe.JSR. Tempatnya itu, karena itu memang nggak disiapin buat bus gitu ya. Kemarin juga ada majelis taklim dari Bintaro juga ke sana pakai bus. Pas lagi ada saya di sana, janjian, jadi akhirnya ya saya ngomong-ngomong sedikit lah, nyeritain. Cafe.JSR kalau IG-nya, Cafe.JSR. Ya di sana minumannya kayak begini semua, tapi saya bilang, gak usah sering-sering ke sini, saya bilang. Buat di rumah aja. Ya. Ada namanya napas lega itu pakai telang. Tapi telang itu ada ilmunya ya, karena telang itu sifatnya dingin, maka jangan minum telang sendirian. Ya, keliengan nanti. Kalau minum telang minimal Anda harus pakai jahe, kalau nggak serai. Telang nggak tahu. Itu loh lagu itu loh, Bu. Telang, telang. Bunga ungu itu orang Betawi paham lah itu. Nanti di browsing kan ada. Telang, sipatu telang, bukan itu. Itu gelas. Oke, itu ya. Kemudian, tadi udah probiotik sudah, di kelapa juga sama. Ya. Cerita sedikit lah kelapa. Jadi ya kelapa ini memang apa ya, tidak ada beberapa orang yang memang nggak kuat minum karena setahu saya kalau nggak salah asam sifatnya, setahu saya. Tapi dia elektrolitnya segala macam bagus. Makanya guru saya ngajarin kalau kamu minum kelapa, tambahkan madu dia bilang. Nah setelah tambah madu, kamu aduk-aduk tuh madu.
Ini kalau ini kan mudah. Lalu dibiarin dulu sebentar. Habis itu baru minum. Kalau mau anu lagi tambahkan sedikit garam kelapanya. Tambah es batu boleh nggak? Boleh lah. Tapi jangan sering-sering minum air dingin lah. Setahu saya nggak bagus. Nah, tambahkan garam lagi sedikit. Sebenarnya kalau mau lebih powerful lagi dia sebagai apa ya? Booster nutrisi. Jadi kelapanya ini airnya di blender sama kurma. Bagus. Lagi badan lagi lemas-lemas, nanti air kelapa diambil, blender sama kurma, dibuang bijinya kurma ya. Jangan usah banyak-banyak kurmanya, mungkin 3 atau 5 cukup ya. Hancur-hancurin dulu di blender, kalau bisa blender yang kecil aja supaya nanti dia kurmanya betul-betul larut bercampur sama kelapa tadi, kasih garam sedikit. Kalau mau kelapanya penuh kehangatan, kelapa ini kan dingin sifatnya, aslinya dingin. Bukan karena dia dikasih es, bukan, sifat asli air tuh dingin. Ya, maka tambahin jahe. Jahe diapain? Anda seduh dulu air, air panas kasih jahe gitu, nanti airnya itu Anda campurkan ke kelapa itu lebih jos. Jadi ada kurmanya, ada jahenya, ada madunya, itu jadi kayak surga itu. Karena jahe kan minumannya penghuni surga. Madu juga, kurma juga. Ya. Saya belum pernah nyobain tapi rencana pengen saya cobain tuh. Jadi kurma si kelapa ini ditopping sama rimpang. Jadi misalkan Anda bikin air rimpang, kayak beginilah mungkin ya. Nah ini campurin dikit. Jadi air kelapa rimpang. Itu udah minum. Ya sama aja lah. Kalau saya sama aja lah. Nggak terlalu signifikan banget bedanya. Cuman memang kalau secara rasa, nggak terlalu manis. Kelapa hijau itu kan nggak semanis ini, setahu saya. Tapi kalau secara perbedaan itu kandungan, lagi-lagi menurut saya pribadi nggak terlalu signifikan. Ada beda-bedanya tapi nggak terlalu tinggi banget, nggak. Itu kemudian biji-bijian, hampir semua negara-negara yang yang negara-negara yang punya peradaban makanan yang sehat, salah satunya kalau Anda nanti browsing di internet, ada namanya Blue Zone Country. Blue Zone Country. Negara-negara yang masuk zona blue. Blue maksudnya apa? Itu usia harapan hidupnya tinggi-tinggi. Ya. Salah satunya itu ada negara-negara yang ada beberapa di mana tuh, Yunani ada, tapi nggak semua, Amerika juga ada. Tapi intinya saya mau ceritakan, mereka-mereka itu menu makanannya pasti tidak lepas dari biji-bijian. Ini biji-bijian. Ini kan biji-bijian. Biji kedelai, biji kacang hijau, ini bunga matahari, ya. Apalagi macam-macam lah. Itu bisa Anda campurkan dengan makanan hari-hari Anda. Contoh mungkin kedelai ini kan, kacang hijau ini kan bisa Anda campurkan dalam nasi. Jadi masak nasi campur kedelai, campur kacang hijau, ada produknya itu saya nggak mau sebut. Udah tahu lah Anda tuh. Dia sasetan, isinya ada 12 jenis biji-bijian. Itu bagus. Semoga yang punya produk tidak lihat video ini. Karena biasa dipasang gitu. Apalagi sekarang ada satu video yang, bukan video tuh, iklan gila-gilaan banget di Facebook itu, namanya Mega Move. Itu bukan saya ya. Saya sebutin aja, sampai saya klarifikasi, karena itu agak kurang ajar kebodohannya, pembohongannya agak kurang ajar. Ngakunya begini, macam-macam lah, pakai nama saya di situ. Tapi intinya biji-bijian. Jadi nasi itu Anda kasih biji-bijian, ya. Produknya sudah ada yang jual, tinggal cemplungin satu saset itu ke dalam nasi. Itu bagus banget buat serat, buat mencegah gula tidak tinggi setelah makan nasi. Yaitu biji-bijian, ya. Nah, ada juga menunya itu mereka itu yang Blue Zone tadi itu juga kacang-kacangan. Ini kan kacang almond, ya.
Ini menyesuaikan anggaran saja ya, nggak perlu dipaksakan. Kalau misalkan anggaran, saya juga nggak tiap hari makan almond, kalau pas lagi ketemu beli makan gitu loh. Tapi yang kalau serat, babnya itu serat, maka kita harus butuh serat tiap hari. Ya, makanya ada buah sayur itu ya sama rempah-rempah kayak begini ya, cengkeh, apa pala, kayu manis itu harus masuk dalam list makanan kita tiap hari dan sudah mulai take out. Ya, apa yang di take outin? Yang di take outin adalah tadi gula pasir di take out masuk lagi. Makanya kalau di kafe itu bukan di kafe, awalnya kan saya pernah bikin dulu namanya sambal kurma. Mungkin ibu udah pernah tahu. Ya, jadi bikin apa sambal tapi nggak pakai gula pasir, pakainya kurma. Ya, bikin sendiri di rumah bisa kok. Isinya cuman ya cabai rawit, bawang putih, garam sama kurma. Udah, ulek, kasih garam. Udah enak banget. Gak perlu pakai gula pasir. Ya, jadi mulai kurangi gula pasir dan olahannya. Ya, dan olahannya. Kemudian terigu-teriguan tuh. Terigu-teriguan. Dok, kalau saya bisnisnya teriguan gimana? Bisnisnya roti. Ya enggak apa-apa, lanjutin aja. Banyakin sedekah. Ya kan nggak mungkin juga dihentikan bisnisnya kan? Gak apa-apa, lanjutin aja. Tapi coba mulai di switching. Saya punya ada teman lah ya, ibu-ibu di Bandung itu dia bikin roti juga ada roti sehat. Cuma roti sehat ini kan nggak semua orang bisa makan. Ya, rasanya kadang-kadang nggak bisa diterima di semua lidah, ya seperti itu. Itu, jadi minyak-minyakan dikurangi, ya. Kemudian kalau bisa mulai mengurangi gula. Ya, salah satunya nasi, kayu putih. Ya, berarti kita nggak makan nasi, bukan? Kita tidak makan nasi, tapi karbo kita makan. Yang lain aja, ya kentang. Kalau perlu. Berarti kalau saya gimana tiap hari ada makan nasi? Belum tentu, kadang-kadang nggak makan nasi. Makan dagingnya aja, makan tahunya aja, makan tempenya aja. Kalau lagi butuh agak keliengan sedikit butuh gula, nah masuklah nasi. Ya, kita yang atur dia, bukan diatur kita. Makanya setahu saya tidak ada ceritanya tentang makan itu harus 3 kali sehari. Nggak ada. Jadi kalau makan itu kapan? Kalau perlu makan, nggak perlu nggak usah makan. Minum aja. Makanya dalam banyak kaidah-kaidah detoksifikasi ada namanya water fasting, pernah dengar kali ya. Jadi dalam 24 jam itu dia nggak makan, air aja terus. Oh itu bagus. Setahu saya bagus untuk detox ya, bersihin badan. Nggak makan tapi minum aja. Ya, minum seharian. Seperti itu. Baik, sudah 10:30, Masya Allah. Saya lagi bahagia kayaknya hari ini. Karena ibu-ibunya antusias. Tanpa sadar jam berapa tadi ya? 8:30 ya? Kenapa? 2 jam gitu di sini, Masya Allah. Baik, saya kira mungkin itu.